Bahan baku yang digunakan di sini ada casting. Casting sini ada dua, yaitu dominan dalam produksi disk. Dua, mengandung komponen seperti trip punch, strip D, dan cutting material. 1. Mid steel, digunakan untuk komponen tertentu. 2. Special steel, untuk ketahanan ekstra. 3. Spring, untuk komponen yang memerlukan elastisitas. 4. Stripper, material pendukung dalam proses. 5. Blasing, untuk keperluan menempatkan dan stabilitas. 6. Biji plastik, digunakan pada produk tertentu. Tahapan proses produksi disk ada 6. Yang pertama, desain. Menggunakan teknologi CNC atau Computer Numerical Control untuk menggambar dan mendesain disk. Yang kedua, ada persiapan bahan baku. Pengelompokan bahan baku dikelompokkan menjadi 3, yaitu trim punch, TP, trim die atau TD, dan cutting material atau CM. Yang keempat, ada pembubutan. Memanfaatkan mesin latte untuk membentuk disk sesuai gambar. Yang keempat, ada pembentukan. Menggunakan mesin extruder press untuk membentuk bagian luar dan dalam. Yang kelima, ada finishing, menghaluskan produk dengan mesin surface grinding. Yang keenam, ada quality control, memastikan semua produk memenuhi standar kualitas sebelum didistribusi. Penyusunan anggaran pembelian. Dasar penyusunan anggaran. Yang pertama, mengacu pada pesanan pelanggan. Anggaran produksi disesuaikan dengan pesanan aktual. Yang tiga, menentukan kebutuhan bahan baku berdasarkan jumlah pesanan yang diterima. Prosedur penyusunan anggaran adalah serangkaian langkah yang diambil untuk merencanakan dan mengelola alokasi sumber daya keuangan dalam suatu organisasi. Dalam proses ini terdapat dua pendekatan utama, yaitu pendekatan top-down, dengan arti pendekatan ini dimulai dari manajemen puncak yang menetapkan kebijakan dan tujuan anggaran secara keseluruhan. Manajemen puncak menentukan batasan dan prioritas yang akan diikuti oleh departemen di bawahnya, yaitu kedua, ada pendekatan bottom-up, yang diartikan sebaliknya. Pendekatan ini melibatkan departemen terkait yang mengidentifikasikan dan menghitung kebutuhan anggaran mereka sendiri. Mereka menyusun usulan anggaran berdasarkan analisis dan data yang relevan, kemudian mengajukan ke manajemen. Langkah-langkah penyusunan anggaran. Yang pertama, ada usulan dari departemen produksi, yang diartikan departemen produksi mengajukan rencana anggaran berdasarkan laporan pesanan yang diterima. Ini mencakup estimasi biaya yang diperlukan untuk memenuhi permintaan produksi. Yang kedua, ada evaluasi produk plan control yang bisa disebut PPC. Tim PPC mengevaluasi usulan tersebut untuk memastikan bahwa semua kebutuhan material dan sumber daya lainnya telah dihitung secara akurat. Yang ketiga, ada pengajuan ke bagian pembelian. Setelah evaluasi, usulan anggaran diserahkan ke bagian pembelian. Di sini mereka akan menilai kebutuhan pengadaan material dan melakukan negosiasi atau pemilihan pemasok yang tepat. Yang keempat, ada keputusan akhir oleh manajer keuangan. Akhirnya semua informasi dan evaluasi yang telah dilakukan akan dikomunikasikan dan diserahkan kepada manajer keuangan yang akan membuat keputusan akhir dengan alokasi anggaran yang akan disetujui. Sistem job order, yaitu di sini ada karakteristik sistem job order. Di sini ada dua, yaitu produksi berdasarkan permintaan spesifik dari pelanggan. Kedua, menghindari akumulasi persediaan yang tidak perlu. Dan di sini juga ada keuntungannya. Keuntungannya ada dua, yaitu fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Kedua, mengurangi biaya penyimpanan bahan baku. Tantangannya itu ada dua, keterlambatan pengadaan dapat menghambat proses produksi. Kedua, memerlukan koordinasi yang baik antara divisi untuk memastikan ketersediaan bahan baku tepat waktu. Pengelolaan biaya pengadaan. Jenis biaya yang dikelola ada dua. Yang pertama, ordering cost, biaya terkait pemesanan bahan baku. Yang kedua, carrying cost, biaya penyimpanan bahan baku yang tidak terpakai. Rekomendasi untuk pengelolaan biaya juga ada dua. Yang pertama, implementasi sistem just in time atau JIT untuk meminimalkan biaya penyimpanan. Yang kedua, keterlibatan Pemaksoi dalam proses untuk memastikan pasokan yang tepat waktu. Perhitungan anggaran. Penggunaan standar harga dan pemakaian. Standar harga dan pemakaian bahan baku membantu dalam estimasi biaya yang akurat, mencegah pemborosan melalui pengendalian yang ketat. Valuasi berkala, perusahaan harus rutin mengevaluasi standar harga, melakukan negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik dan stabil. Perhitungan anggaran. Penggunaan standar harga dan pemakaian. Standar harga dan pemakaian bahan baku membantu dalam Kali ini saya akan menjelaskan studi kasus PT Rama Interbuana. PT Rama Interbuana, kita menghitung bahan baku dan biaya produksi dengan perhitungan sebagai berikut. Pertama, kita perlu mengetahui jumlah pesanan, misalnya 100 unit radiator dan 50 unit damper. Setiap produksi memiliki standar bahan baku, 12,5 kg trim punch dengan harga 187.000
1.600 per kilogram. 49,2 kg trim di cutting dengan harga 738.600 per kilogram, serta 9,2 kg produk lain dengan harga 137.800 per kilogram. Untuk bumper kita membutuhkan 15,7 kg trim patch dengan harga 62.300 per kilogram, 12,9 kg trim di cutting dengan harga 187.600 per kilogram. Setelah kita mengetahui kebutuhan bahan baku, kita menghitung total biaya untuk jenis bahan ini. Ini membantu kita memahami total biaya produksi. Dengan cara ini, PT Rama Interbuana dapat merencanakan produksi dengan baik dan mengelola biaya secara efisien. Kali ini saya akan menjelaskan studi kasus PT Rama Interbuana. 1995, PT Rama Interbuana menerima pesanan dari customer sebanyak radiator 60 seat, bumper 40 seat. Dari pesanan tersebut baru dapat diketahui besar bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi barang pesanan. Adapun perhitungan anggaran kebutuhan bahan baku PT Rama Interbuana dalam tahun 1995 sebagai berikut. PT Rama Interbuana, anggaran kebutuhan bahan baku tahun 1995. Produknya di sini ada radiator dan bumper. Jumlah produk radiator 60, bumper 40, jumlah semuanya 100. Trip punch di sini SP-nya itu untuk radiator 12,5, SP bumper 12,7, jumlah semuanya 25,2. Jumlah radiator 750, bumper 628. Jumlah semuanya 1388. Trip D di sini SP-nya radiator 49,2, SP untuk bumper 62,3. Jumlah semuanya 112,5. Jumlah untuk radiatornya 2952, bumpernya 2492, jumlah semuanya 5444. Cutting material di sini untuk SP-nya radiator 9,2, bumpernya 12,9, jumlah semuanya 22,1. Jumlah untuk radiator 552, bumpernya 516, jumlah semuanya 1068. Setelah perkiraan anggaran kebutuhan bahan baku di atas dibuat oleh bagian produk pen control, barulah panitia anggaran dapat membuat anggaran pembelian bahan baku dengan perhitungan terlebih dahulu persediaan bahan baku yang ada pada tahun anggaran tersebut. Pengelolaan biaya pengadaan. Jenis biaya yang dikelola ada dua. Yang pertama ordering cost, biaya terkait pemesanan bahan baku. Yang kedua carrying cost, biaya penyimpanan bahan baku yang tidak terpakai. Rekomendasi untuk pengelolaan biaya juga ada dua. Yang pertama, implementasi sistem just in time atau JIT untuk meminimalkan biaya penyimpanan. Yang kedua, keterlibatan Pemaksoy dalam proses untuk memastikan pasokan yang tepat waktu. Selanjutnya ada bahan baku TP 1378, harga 187.600, jumlahnya 258.512.800, TD-nya 5.444, harganya 738.600, jumlahnya 4.020.938.400, CM-nya 1.088, harga satunya 137.800, jumlah totalnya 147.170.400. Jumlah keseluruhannya adalah 4.426.621.600. Adapun biaya yang berhubungan dengan pengadaan bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan baku yang sesuai dengan frekuensi pemesanan atau ordering cost, dan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penyimpanan bahan baku yang dibeli, di mana biaya ini berubah-ubah sesuai dengan jumlah bahan yang disimpan atau carrying cost. Selanjutnya ada bahan baku TP 1378, harga 100. Kesimpulan yang bisa didapat dari PT Rama Interbuana adalah manajemen yang efektif dalam produksi dan penyusunan anggaran bahan baku sangat penting untuk PT Rama Interbuana, dan pendekatan sistematis dan kolaboratif dapat meningkatkan efisien, mengurangi biaya, dan memperkuat daya saing perusahaan di industri.